Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait materi anti turunan atau integral tak tentu. Kita mulai dari definisinya. Definisi dari anti turunan atau integral, nanti kita sebut integral ya, adalah suatu fungsi f kecil. Adalah sebuah fungsi f besar yang turunannya adalah fungsi f kecil. Artinya, jika turunan dari fungsi f besar kita sebut fungsi f kecil, maka f besar disebut sebagai antiturunan atau integral tak tentu dari fungsi f kecil. Secara matematis, kita bisa menuliskannya suatu antiturunan atau fungsi f besar adalah integral jadi integral dari suatu fungsi kecil fx yang anti turunkan terhadap x. Dan turunan dari fungsi besar x adalah fungsi f kecil. Misalnya, fungsi f kecil itu adalah 2x. Maka anti turunannya atau f besar x-nya adalah x kuadrat. Karena turunan dari x kuadrat adalah 2x. Kita cek. Berarti misalnya ini adalah x, 2 ya. 2-nya kita min 1, berarti tinggal x pangkat 1, sementara n-nya kita pindah ke depan. Ini bisa kita sebut 2x. Betul ya. Dalam hal ini kita bisa katakan bahwa x kuadrat itu adalah anti turunan dari 2x. Jadi ketika diferensial pada pertemuan sebelumnya atau turunan itu adalah pangkatnya kita kurangi dengan 1. Sekarang X gini ya. X adalah N min 1 dikurangi 1. Maka anti turunan kita mencoba mengembalikan posisinya seperti semula. Sehingga dia pangkatnya akan plus 1. Tetapi definisi dari antiturunan tidak sesimpel itu ternyata ya. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita bisa mencoba untuk mengerjakan beberapa persamaan atau fungsi-fungsi berikut. Misalnya suatu fungsi itu diketahui nilai x pangkat 4. Maka kita cari turunan dari x, fungsi x besar ini berapa? Berarti kan 4x pangkat 3, ya. Lalu yang untuk kedua bagaimana? Turunan dari fungsi x yang nomor 2 ini, 4x pangkat 4 plus 1, berarti kita temukan hasilnya adalah, ini 4 pindah ke depan, berarti 4x, sementara pangkatnya dikurangi 1, 4x plus 3. Konstantanya bagaimana? Kalau turunan konstanta terus hasilnya adalah 0 ya, plus 0. Atau bisa kita tuliskan juga 4x pangkat 3 saja. Lalu yang terakhir, yang nomor 3, itu kita punya suatu fungsi x pangkat 4 min 2. Maka turunannya berapa? Turunan dari fungsi f besar ini adalah 4x pangkat 3 min 0. Atau bisa juga kita tuliskan 4x pangkat 3. Nah, coba diamati. Ternyata fungsi dari x pangkat 4, x pangkat 4 plus 1, atau x pangkat 4 min 2 itu menghasilkan nilai turunan yang sama. Ya, sama-sama 4x pangkat 3. Sehingga untuk penyelesaiannya ketika ditanyakan, ini kan ketika diturunkan ya, ketika diturunkan dia nilainya 4x pangkat 3 semua. Jadi berapa sebetulnya nilai anti turunannya? Ketika kita balikan ke posisi semula itu jadi nilainya berapa? Apakah yang fungsi pertama
kedua, atau ketiga. Karena semuanya bisa jadi kemungkinannya memiliki potensi yang sama ya. Sehingga secara umum untuk menggantikan nilai-nilai konstanta yang ada di belakang setelah diturunkan ini, kita dapat menggantikannya menjadi bentuk plus C, gitu ya. Sehingga ketika nanti kita anti turunkan, yang ada di belakang sini kita anggap plus C. Jadi berapapun konstantanya, dia akan disebut sebagai pengganti konstanta disebut simbolnya C. Gitu ya. Jadi sekarang kita punya nilai. Apabila turunan dari fungsi besar X itu adalah fungsi kecil X dan bernilai 4X pangkat 3, maka anti turunannya, anti turunannya akan bernilai X pangkat 4 plus C. Gitu ya. X pangkat 4-nya ajak, dan yang C, karena C itu berubah-ubah ya, bisa 0, bisa plus 1, plus 2, ataupun min 2, min 3, min 4, dan seterusnya, kita ganti ini dengan C. Maka, dari hasil definisi anti turunan, kita temukan persamaan umum, maka turunannya nanti akan berbentuk seperti ini. Ya, dalam matematis kita tulis dalam bentuk anti turunan dari bentuk fungsi 4x pangkat 3 yang diintegralkan terhadap atau dianti turunkan terhadap x akan bernilai x pangkat 4 plus c. Ini bentuk integral, maka kita bisa menyebutkannya nanti selanjutnya sebagai bentuk integral dari suatu fungsi 4x pangkat 3 dx. Begitu. Kalau pada penyelesaian secara induktif ya, cara menurunkan suatu fungsi. Kalau ketika pada diferensial kita ketemu persamaan yang mana jika 4 itu adalah n, atau jika n adalah 4, maka turunan dari fungsi ini, maka turunannya kita bisa menuliskan n x n min 1. Lalu bagaimana jika ini adalah bentuk diferensial? Contohnya dari diferensial dari x pangkat 4 dx. Itu bagaimana caranya? Untuk diferensial, atau maksud saya anti turunan, maaf, apabila ada suatu fungsi x pangkat r dan yang mana r-nya itu sembarang bilangan rasional, kecuali negatif satu, maka kita bisa menuliskannya menjadi persamaannya seperti berikut. Kenapa negatif satu dikecualikan? Karena kalau negatif satu kita masukkan sebagai R, nanti dia akan menjadi undefinite atau tak terdefinisi. Karena min satu plus satu kan nanti sama dengan X per 0 ya. X per 0 kan artinya tak terdefinisi. Contohnya yang pertama adalah integral dari X pangkat 3 dx. Maka dengan persamaan induktif yang kita dapatkan, kita bisa menuliskannya menjadi, itu kan ada X R pangkat N, di mana di sini R-nya kan adalah 3 ya. Berarti X, kemudian kita punya R plus 1 per, ini R plus 1. Ini kita bisa tuliskan karena R-nya adalah 3, berarti X 3 plus 1 dibagi 3 plus 1. Sama dengan berapa? Seperempat ya. Seperempat dikali X pangkat 4. Jangan lupa plus C-nya. Anda bisa menuliskan seperti ini atau seperti ini. Selanjutnya kita memiliki teorema
dari suatu bentuk integral atau antiturunan yang mana ada dua fungsi, yang satu fungsi f misalnya, yang satu adalah fungsi g. Dan juga ada k yang mana kita dapat nyatakan sebagai nilai konstanta. Maka ketika ada suatu integral berbentuk konstanta dikalikan fungsi x dx, maka konstantanya dapat kita keluarkan terlebih dahulu. Baru kemudian kita fokusnya kepada ke dalam. Contohnya misalnya yang pertama adalah integral dari bentuk 5x kuadrat dx. Itu bisa kita selesaikan dengan cara 5-nya kita keluarkan dari integral, kemudian kita fokus pada yang x kuadratnya. Maka nilainya akan menjadi 5 dikali yang dalam ya sekarang. Berarti kan nilainya menjadi x pangkat plus 1 ya. Di bawahnya x per 2 plus 1. Menjadi x 2 plus 1 dibagi 2 plus 1. Jangan lupa plus c. Berapa hasilnya? Berarti 5 per 3 dikalikan x pangkat 3 plus c. Seperti itu. Kemudian yang kedua, jika ada suatu operasi fungsi penjumlahan dan pengurangan, maka kita bisa melaksanakannya atau mengerjakannya secara terpisah. Yang mana di sini adalah contohnya yang pertama adalah fungsi x ditambah fungsi gx, maka kita mengerjakannya fungsi x sendiri, diintegralkan sendiri, kemudian fungsi gx juga dikerjakan sendiri. Begitu juga dengan yang pengurangan. Ya, operasi pengurangan juga seperti itu. Yang fungsi fx sendiri, yang gx juga sendiri. Baik, ini adalah contohnya, ya. Contohnya cukup berbeda dengan yang saya kerjakan ya. Pada contoh yang ini kita melihat ada nilai C1. Kemudian tiganya dikalikan C. Ya sama saja sebetulnya ya. Kita kerjakan lagi. Tiganya kita keluarkan. Kemudian kita fokus pada X kuadratnya. X kuadrat itu berarti kan kalau diintegralkan N-nya ditambah 1. Berarti jadi 3. Yang bawah juga N plus 1 jadi 3. Lalu ini bisa kita kalikan 3 terhadap X pangkat 3 dan 3 terhadap C1 plus C. Menjadi 3 per 3 X pangkat 3 ditambah 3 C1. Gitu ya. 3 dicoret habis, tinggal X pangkat 3 plus 3 C1. Kemudian pada solusinya kita bisa menuliskan X pangkat 3 plus C saja. Gitu ya. Kenapa? Karena eh 3 C1 di sini itu dapat kita sebut sebagai bagian dari proses aljabar ya. Jadi kalau Anda mau dalam proses penulisannya di tengah-tengah penyelesaian boleh tulis 3C1. Tetapi ketika pada bagian solusi Anda cukup menuliskan C karena dianggap sudah cukup representatif. Karena 3C itu misalnya C itu adalah 2. 3 dikali 2 itu kan 6. Dan 6 itu hasil perkalian itu juga disebut sebagai konstanta. Jadi mau 3C, 8C, 9C itu semua tetap kita anggap sebagai suatu kesatuan konstanta. Sehingga pada solusi akhir cukup disebutkan C saja. Kalau semisalnya Anda nulisnya tetap 3C bagaimana? Ya tidak masalah, tetapi penambahan 3C ini nanti di bagian solusi itu seperti nanti menambah kompleksitas yang tidak perlu. Tetapi kalau sebagai proses pembelajaran di tengah, ya tidak apa-apa. Contoh kedua ini adalah untuk operasi pengurangan ya. Sama seperti sebelumnya, kita memisahkannya antara fungsi fx dan fungsi gx. Lalu kita lihat di sini ada konstanta. Konstantanya bisa kita keluarkan dulu dari integral. Baru kemudian kita mengintegralkan yang di bagian x-nya, yang ada bagian x-nya. Sehingga kita peroleh seperti ini.
Untuk bagian fx yang kedua adalah yang untuk gx sebagai ini. Oh iya, yang C1 dan C2 ini hanya sebagai simbol bahwa ini konstanta yang dimunculkan dari fx, yang C2 adalah yang dari fungsi gx. Nah, kalau pada fungsi seperti ini, kita tinggal mengkalikannya dengan konstanta yang sebelumnya kita keluarkan. 5 dikalikan X pangkat 5 per 5, ini bisa kita coret sehingga menghasilkan hanya X pangkat 5. Kemudian 5 dikalikan C1, yaitu 5C1, dikurangi 2 dikali X kuadrat per 2. 2 dan 2 bisa kita coret ya. Berarti X kuadrat. Oke, salah. X kuadrat. Kemudian 2 dikalikan C2. Min 2 dikali plus C. Jadi hasilnya adalah min 2C. Selanjutnya kita kumpulkan yang ada komponen X-nya di bagian depan menjadi X pangkat 5 min X kuadrat plus 5C1 min 2C1. Bagian ini kalau mau langsung Anda tuliskan C juga boleh, tapi kalau mau dikurangi menjadi dalam bentuk 3C juga boleh. Yang penting pada bagian solusinya, Anda dapat hanya cukup menuliskan X pangkat 5 min X kuadrat plus C. Yang bagian ini adalah bagian dari sini ya. Baik, jadi apakah ada contoh lagi? Oh, ada contoh lagi. Kita langsung selesaikan dulu. Kemudian, oh ini adalah operasi penjumlahan sama seperti cara sebelumnya. Yang bagian dari konstanta kita keluarkan, gitu ya. Jadi setelah ini kita pisahkan, jadi yang 3x kuadrat itu sendiri, yang 4x itu sendiri. Kemudian jika ada konstanta kita keluarkan terlebih dahulu, baru kita fokus yang ada di dalamnya. Lalu yang ada di dalam ini kita integralkan terhadap dx atau terhadap x-nya menjadi x pangkat 3 per 3. 3 dari mana? Ya 3 dari 2 plus 1. Ya per 2 plus 1. Begitu. Kemudian plus C. Ini juga boleh tulis langsung plus C. Kemudian yang kedua juga seperti ini. 4 dikalikan X kuadrat per 2 plus konstanta. X kuadrat dapat dari mana? Ya X. Berarti X ini kan aslinya X pangkat 1 ya. Lalu kita tambah 1, lalu 1 plus 1 jadinya X kuadrat per 2. Kemudian hasilnya kita kalikan dengan konstanta yang dimiliki dari masing-masing fungsi. Kita ketemu ini adalah menjadi X pangkat 3 karena 3 habis dibagi 3. Ya, kemudian ini 3C1. Kemudian ini 4 dikalikan X kuadrat per 2. Jadi 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Jadi 2X kuadrat ditambah 4 kali C. Ya, 4 kali C. Nah, selanjutnya kita tinggal kumpulkan yang X dan X, yang konstanta dengan yang konstanta. Selanjutnya, konstanta yang di belakang ini bisa langsung kita tuliskan C saja. Sehingga hasilnya X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus C. Atau Anda juga dapat mengerjakannya seperti cara kedua ini. Jadi, Anda langsung menurunkannya gitu ya, menurunkannya dari persamaan pertama itu langsung menuju ke dua ini dan langsung ke bagian solusi. Nah, C-nya kemana? C-nya ini sudah dianggap sebagai satu kesatuan sehingga dia hanya dituliskan C saja, tidak dipisah lagi seperti pada contoh yang pertama. Tetapi mau pakai cara yang pertama pun yang cara yang kedua di sini sama saja hasilnya juga tetap X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus C. Nah, selanjutnya adalah teorema C, yang mana ini mirip seperti aturan rantai. Ya, kalau Anda amati ini kan seperti aturan rantai dari diferensial ya, dari diferensial.
Nah, kalau ingin Anda lupa, saya ingatkan kembali. Jadi pada pertemuan sebelumnya, aturan rantai itu kita pakai ketika kita menemukan adanya suatu pangkat, jadi turunan dari pangkat fungsi. Ya, jadi ada fungsi, fungsi itu dipangkatkan lagi gitu ya. Nah, contohnya adalah gx itu waktu fungsi gx adalah 4x kuadrat plus 1, yang mana fungsi g ini dipangkatkan jadi 3. Jadinya seperti ini. Atau saya tuliskan lagi 4x kuadrat plus 1 pangkat 3. Kemudian kita dulu ingin mencari turunannya. Sehingga turunannya kita dapat kita pecahkan gitu ya. Kita pecah-pecah. Caranya bagaimana? Kita tuliskan dulu apa adanya. D, dx gitu ya. Dan kita ingat bahwa kita itu ingin menurunkan pada mas yang pertemuan lalu 4x kuadrat plus 1 itu terhadap 4x kuadrat plus 1 juga. Supaya nanti fungsinya itu menjadi seperti G pangkat 3 ya. Turunan D G pangkat 3. Sehingga dia harus diturunkan juga terhadap D G. Sehingga hasilnya akan menjadi 3G pangkat 2. Nah, ini juga seperti itu. Kebetulan di yang bawah ini kan kita punyanya X, sehingga tidak bisa diturunkan menjadi bentuk seperti ini. Lalu kita menggunakan manipulasi aljabar. Menggunakan yang di dalam kurung ini kita buat sebagai dalam bentuk dx-nya. Jadi d 4x kuadrat plus 1 per d 4x kuadrat plus 1. Yang mana kalau dibagi ini hasilnya juga sama 1. Ya, kalau dikalikan secara aljabar ya tidak ada, hasilnya juga akan sama seperti ini. Tetapi kalau bagian penyebutnya kita pisah, kita tukar, dia akan memiliki makna yang sangat membantu dalam proses penurunan atau proses diferensial. Ya, minggu lalu seperti ini. Nah, pada bagian belakang, kalau Anda amati, ini kan sama saja kita menemukan suatu fungsi turunan gx ya. Turunan dari gx ini kan bentuknya seperti ini, bentuk lainnya. Gitu ya. Atau misalnya bisa dituliskan d gx dx gitu ya. Nah, sama ada dx-nya di sini. Jadi kita bisa menuliskannya seperti g aksen x. Lalu pada bagian depan bagaimana? Bagian depan bisa kita tuliskan jika semisal kita bentuk dalam bentuk gx, maka kita bisa melakukan menjadi bentuk yang permisalan ini. Jadinya berapa? Berarti kan gx karena sudah bisa diturunkan terhadap gx di bawah sini. Berarti yang 3 itu bisa langsung kita lakukan operasi diferensial seperti cara induktif. Jadi 2 min 1, yang ini 3. Nah, kemudian jika semisalnya R itu adalah N-1, maka kita kan bisa menuliskan ini menjadi suatu fungsi G pangkat R dikalikan G aksen X. Maka anti turunannya akan menjadi seperti ini. Seharusnya akan jadi seperti ini. Maka ketemulah persamaan seperti teorema C yang pada slide sebelumnya sudah kita lihat bersama-sama. Oke. Oh, ini masih sama ya, masih sama membahas terkait teorema C. Jadi pada slide ini saya akan menceritakan terkait penyelesaian dari suatu anti turunan bentuk aturan rantai, suatu fungsi pangkat R dikalikan turunan fungsi G gitu ya. Kita bisa membuatnya dalam permisalan seperti pada sebelumnya kita pakai yang UV, UDU, UDV yang seperti itu ya. Atau UU aksen, atau V dan V aksen. Nah, jika kita asumsikan U itu adalah GX, sehingga turunan dari GX kita bisa tuliskan U aksen, ya, atau DU, tur diferensial dari U. Maka pada bagian belakang ini, kita bisa menggantikannya dengan DU. Sehingga secara otomatis kita sudah bisa langsung menurunkan yang U atau mengintegralkan yang U di dalam
terhadap U yang di luar sini. Jadi sama seperti turunan ya. Kalau semisalnya fungsi Y itu harus YX ya, itu harus diturunkan terhadap fungsi Y juga. Jadi kalau ada Y kuadrat, misalnya ada fungsi Y kuadrat plus satu, ya dia harus diturunkan terhadap fungsi Y. Kalau dia fungsinya di dalam adalah DX kuadrat plus 2 misalnya, ya dia harus turunkan terhadap X. Jadi harus sesuai. Sama seperti integral juga begitu ya. Kalau U diturunkan terhadap U, kalau ingin fungsinya diturunkan terhadap GX secara keseluruhan, maka dia harus diturunkan terhadap GX secara keseluruhan atau diintegralkan secara GX secara keseluruhan. Nah, karena ini sudah berbentuk U dan ini juga sudah U dan U begitu ya, maka kita langsung bisa menurunkannya dalam bentuk teorema yang A, teorema A kita yang kita dapatkan sebelumnya. Maka yang R itu kita plus satu seperti biasa dibagi yang ini kita turunkan ke bawah setelah dijumlahkan plus C. Nah, kalau kita kembalikan dalam bentuk posisi semula, yang mana U itu adalah GX, maka nanti akan menjadi GX pangkat R plus satu dibagi R plus satu plus C. Jadi itu adalah sejarah kenapa ketemu itu aturan apa namanya integral dari atau anti turunan dari bentuk aturan rantai ini menjadi seperti ini. Nah, kita buat contohnya dulu ya. Contoh satu. Tentukan nilai dari anti turun atau integral dari x pangkat 4 plus 3x pangkat 30 dikalikan 4x pangkat 3 plus 3 dx. Nah, kita cek dulu. 4x pangkat 3 yang ada di belakang, apakah dia adalah hasil turunan dari yang ada di dalam luar ini? Gitu ya. Apakah fungsi yang dua ini, yang di luar ini, turunan dari yang nomor satu? Kita cek. Turunan dari x pangkat 4 plus 3x itu berapa? Berarti kan nilainya 4x pangkat 3 plus 3. Betul ya, sama. Nah, kalau sudah sama berarti kita bisa menggunakan teorema yang C. Kita cek. Kita asumsikan misalnya U adalah X pangkat 4 plus 3. Sehingga turunannya adalah, atau turunannya DU gitu ya, adalah X pangkat 4X pangkat 3 plus 3 DX. Oh, ini bukan X pangkat 4 ya. Tetapi kita sesuaikan dengan yang dua. Berarti DU itu adalah 4x pangkat 3 plus 3 dx. Nah, sehingga yang belakang ini bisa kita ganti dengan nanti du saja. Dan ini jadi u ya. Maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Integral, ini sudah, ini u gitu ya. Dan ini adalah du. Maka integral dari fungsi U pangkat 30 terhadap DU adalah, ini kita pakai teorema yang A, biasa. Jadi 30 plus 1, yaitu 31 dibagi 31 juga, per 30 plus 1. Lalu kita tinggal kembalikan bentuk U itu menjadi X pangkat 4 plus 3X. Menjadi X pangkat 4 plus 3X pangkat 31 dibagi 31 plus C. Ya, plus konstantanya jangan lupa. Sehingga integral dari fungsi X pangkat 4 plus 3X pangkat 30 dikalikan 4X pangkat 3 plus 3 dx adalah sepertiga 1 X pangkat 4 plus 3X pangkat 31 plus C. Ini cara pertama. Cara kedua, kita bisa menggunakan bentuk substitusi, gitu ya.
Substitusi yang bagaimana? Kita dapat menuliskan, atau kita sudah tahu misalnya, kita tahu bahwa 4x pangkat 3 plus 3 itu adalah turunan dari x pangkat 4 plus 3x. Maka kita bisa menuliskan seperti ini. Turunan dari x pangkat 4 plus 3x terhadap dx itu adalah 4x pangkat 3 plus 3. Betul ya? Nah, kemudian kita ingin dx-nya saja gitu ya. Di sini kita ingin mensubstitusi dengan dx yang di sini saja. Maka dx sama dengan dx yang ini kita pindah ke sisi kanan, kanan sama dengan, kemudian kanannya adalah operasi silang dari bentuk ini kalau secara keseluruhan kan perkalian ya. Maka yang 4x pangkat 3 plus 3 itu ditaruh di bagian penyebutnya. Jadinya seperti ini. Dx sama dengan diferensial dari x pangkat 4 plus 3x per 4x pangkat 3 plus 3. Itu ya, dx yang naik ke atas, yang ini turun ke bawah. Ditukar. Lalu kemudian dx yang ini kita substitusikan ke bagian ini. Maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, kalau pada hasil ini kita bisa melakukan penyederhanaan. Mana yang bisa dicoret? Yaitu 4x pangkat 3 plus 3. Ini dicoret secara utuh ya. Dan juga di bagian penyebut yang ini. Ini bisa kita coret. Sehingga kita menemukan hasil integral x pangkat 4 plus 3x pangkat 30 yang diintegralkan terhadap, kalau dulu kita bilang dx, sekarang sudah menjadi dx pangkat 4 plus 3x. Lihat ya, bagian diturunkan terhadapnya atau diintegralkan terhadapnya ini sudah sama dengan yang di dalam kurung. Maka ini bisa langsung diturunkan sebagaimana dalam bentuk fungsi ini. Contohnya, integral misalnya ini, kalau ini saya bilang Y gitu ya. Y pangkat 30 terhadap DY. Nah, ini juga sudah Y kan? Nah, ini juga sudah Y. Maka ini bisa langsung berarti Y pangkat 30 plus 1 dibagi 30 plus 1 sama dengan 1/31 dikali Y pangkat 31. Oh iya, jangan lupa plus C. Ini juga plus C. Nah, Y itu apa? Y itu adalah X pangkat 4 plus 3X. Serah ya, Anda mau pakai cara yang satu, yang pakai langsung permisalan U, atau mau pakai cara dua, yang pakai substitusi. Keduanya sama saja. Konsepnya juga sama. Konsepnya yaitu sama-sama ingin menurunkan yang pangkat 30 ini terhadap bentuk fungsi turunannya ataupun fungsi yang sama gitu ya, diintegralkan terhadap fungsi yang sama. Contoh kedua ya. Contoh kedua ini adalah dalam bentuk X pangkat 3 plus 6X yang dikuadratkan 5. Ya, tadi pangkatkan 5. Yang dikalikan terhadap 6X kuadrat plus 12. Nah, kita cek dulu. Apakah 6X kuadrat plus 12 ini adalah turunan dari yang dalam kurung? Oke, turunan dari X pangkat 3 itu berapa? Misalnya ini adalah, ya, langsung sini aja ya. U adalah X pangkat 3 plus 6. Sehingga turunannya menjadi seharusnya berarti 3x kuadrat plus 6. Betul ya? 3 min 1 berarti 2, 3-nya pindah ke depan berarti 3x kuadrat plus 6. Tetapi ternyata di sini nilainya bukan 3x kuadrat plus 6, melainkan 6x kuadrat plus 12. Sehingga kita dapat menemukan bahwa ternyata 6x kuadrat plus 12 itu adalah hasil dari 2 dikalikan dengan hasil turunan dari U ini. Maka kita dapat menuliskan menjadi 2DU. Yang mana DU itu sendiri adalah 3x kuadrat plus 6x.
Selanjutnya, kita tinggal mengganti nilai-nilai fungsi ini menjadi bentuk U dan DU. Yang depan ini, ya, itu kita ganti dalam bentuk U, ya. Yang X kuadrat plus 6X itu adalah U. Kemudian yang 6X kuadrat plus 12DX adalah yang ini tadi ya, 2DU. 2DU. Jadinya seperti ini. Karena 2 adalah konstanta, maka 2 bisa kita keluarkan dari integralnya dulu. Maka jadinya bentuknya seperti ini. Kita fokus dalam bentuk yang U pangkat 5 dulu. Jadinya berapa? Berarti 5 plus 1 adalah 6 per 6 plus C ya. Lalu kemudian kita temukan dengan konstanta yang kita punya sebelumnya yaitu 2. Ini bisa kita kalikan ya, sederhanakan. Berarti menjadi sepertiga ya. Ini 1, ini bagi 3. Jadi U pangkat 6 per 3 plus C. Bisa kalau tanya, Bu, kenapa nggak tulis 2C? Ya juga boleh 2C, tapi sama dengan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, mau 2C, mau 3C, mereka nanti akan tetap menjadi satu kesatuan konstanta. Maka cukup dituliskan C saja juga tidak masalah. Lalu kita kembalikan yang U di dalam ini dalam bentuk aslinya, yaitu X pangkat 4 plus 3X, menjadi X pangkat 3 plus 6X. Sebentar, sebentar. Oh, ininya salah ya. Seharusnya U-nya adalah X pangkat 3 plus 6X. Ya, kita kembalikan U-nya di sini. X pangkat 3 plus 6X pangkat 6 plus C. Sehingga anti turunan dari X pangkat 3 plus 6X pangkat 5 dikalikan dengan 6X kuadrat plus 12 adalah sepertiga. Karena ini habis dibagi nih ya, ini sisa 3 kali X pangkat 3 plus 6. X pangkat 6 plus C. X pangkat 3 plus 6X yang dipangkatkan terhadap 6 plus C. Seperti itu. Cara kedua juga sama ya. Cara kedua ya berarti kita tinggal melakukan persamaan seperti cara kedua pada contoh yang pertama. Yang bagian belakang kita cari tahu dulu ya, turunan dari X pangkat 3 plus 6X itu berapa? Kita ketemu hasilnya adalah 3X kuadrat plus 6. Lalu dx-nya kita taruh di bagian sisi kanan sini, yang 3x kuadrat plus 6-nya kita turunkan ke bawah. Lalu kemudian tinggal kita substitusikan dx yang ini ke dalam sini. Setelah kita substitusikan, begini ya. Kita melihat bahwa ternyata 6x kuadrat plus 12 itu ada beberapa bagian yang bisa kita kecilkan sehingga nanti hasilnya akan sama dengan penyebut yang ini. Yaitu kita keluarkan angka 2, ya. 2 kita keluarkan sehingga kalau setelah kita sederhanakan seperti ini, 3x kuadrat plus 6 itu bisa kita coret dengan 3x kuadrat plus 6 yang ada di bawah sini secara keseluruhan. Lalu 2, ini kan konstanta ya, 2 itu kita keluarkan dari bentuk integralnya. Sehingga hasil yang sementara yang ada adalah X pangkat 3 plus 6 X pangkat 5 itu nanti akan diintegralkan terhadap X pangkat 3 plus 6X. Sehingga ini sudah sama bentuknya yang di dalam kurung ini dengan pengintegralannya. Lalu setelah itu kita dapat mengintegralkannya seperti bentuk yang biasa. Maka hasilnya nanti akan 5 akan menjadi 6 karena 5 plus 1 dibagi suatu konstanta yaitu juga 6 dari 5 plus 1. Lalu kalau disederhanakan nanti ini bisa kita coret ini tinggal menjadi 3. Jadi hasilnya adalah sepertiga dikalikan X pangkat 3 plus 6 X pangkat 6 plus konstanta. Hasilnya juga sama seperti ini ya. Jadi mau pakai cara satu, cara dua itu sama saja karena konsepnya juga sama. Dikembalikan kepada Anda yang lebih mudah yang mana. Kita akan latihan terlebih dahulu.
Sini ada suatu bentuk integral dari x kuadrat plus p dx ya. Dx atau pi, maaf, pi itu kan nilainya adalah 3,14 ya, atau 22/7. Sehingga pi itu dapat kita nyatakan dalam bentuk dapat dikatakan konstanta gitu ya, atau k. Maka kita bisa pertama yang kita lakukan, kita pisahkan dulu ya komponen-komponennya, yang x kuadrat sendiri dan yang pi sendiri, berarti integral x kuadrat dx ditambah integral pi dx, maka integral dari x kuadrat adalah berarti x di 2 plus 1 dibagi 2 plus 1 ditambah pi x. Kenapa kok px? Ya, kita bisa asumsikan dengan contohnya adalah misalnya suatu fungsi itu adalah 5. Maka turunannya, maaf, 5x. Maka turunannya adalah 5. Maka jika ditanyakan anti turunan dari 5 adalah 5x. Gitu. Yang kedua contohnya 10x. Turunannya berapa? Turunannya kan adalah 10 ya. Turunannya adalah 10. Sehingga kalau ditanyakan turunan dari anti turunan dari 10 ya apa? Ya 10 adalah 10x. Kalau ditanyakan anti turunan dari pi, maka jawabannya adalah px karena pi adalah suatu bentuk konstanta sama seperti 5 yang di sini dan juga 10 yang di sini. Tinggal kita sederhanakan menjadi x pangkat 3/3 ditambah px jangan lupa plus c. Gitu ya. Anda boleh nulis seperti ini atau dari masing-masing ini ditambahkan plus c-nya di sini juga boleh. C1 ini plus C2 juga boleh. Yang mana nanti C1 plus C2 juga hasilnya juga akan C. Terserah Anda. Yang penting di solusi bagian akhir wajib ada C-nya. Selanjutnya adalah contoh kedua. Kita melihat di sini ada bentuk pembagian. Ya. Sementara pada teorema kita hanya menemukan dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan ya. Lalu kalau kita bertemu bentuk integral yang seperti ini, kita harus menyederhanakannya terlebih dahulu. Di mana kalau ada suatu fungsi ataupun suatu bentuk x ya, x kuadrat itu dapat kita tuliskan dalam bentuk x pangkat min 2 gitu ya. Atau dalam bentuk umumnya jika x per n itu dapat kita tuliskan dengan sama saja hasilnya x pangkat min n. Maka bentuk integral ini bisa kita sederhanakan menjadi bentuk berarti 3 dikalikan x pangkat min 2 ya, kemudian dikurangi 2 dikalikan x pangkat min 3 dx. Lalu kemudian ini kita pecah-pecah jadi 3 x pangkat min 2 dx dikurangi integral 2 x pangkat min 3 dx. Lalu kemudian konstantanya bisa kita keluarkan menjadi x min 2 dx dikurangi 2 integral x min 3 dx. Selanjutnya Anda bisa langsung mengerjakan yang untuk integralnya menjadi ini min 2 ya. Berarti x min 2 plus 1 dibagi min 2
plus 1. Ya, saya kalikan dulu biar gak bingung. Ini dikurangi ya, karena ini bentuknya dikurangi. 2 dikalikan X berarti min 3 plus 1 dibagi min 3 plus 1. Maka hasilnya min 2 plus 1 berapa? Adalah min 1 ya. Berarti 3 dikalikan ini X min 1 per min 1 dikurangi 2 2 X min 3 plus 1 adalah min 2. Min 3 plus 1 min 2 ya. Nah, ini bentuknya sama ya, 3X maksudnya. Jadi, tiganya saya dekatkan saja karena sudah dikali. Nah, ingat ya, di sini ada bentuk pembagian, maka hasilnya adalah saya plus dibagi min, hasilnya adalah min ya. Berarti karena ini min 1 atau dibagi terhadap 1, nanti hasilnya adalah hanya 3X saja atau 3X pangkat min 1. Tetapi di sini karena ada bentuk negatif, maka ini secara keseluruhan menjadi bentuknya min 3X pangkat min 1. Ini pembagian juga ya. 2 dibagi 2 adalah 1. Gitu ya. Kemudian ini ada min. Berarti seharusnya dikurangi min X pangkat 2. Seperti ini. Hilang. Oh, hilang. Oke, saya tuliskan kembali saja. Di sini adalah, tadi ya ingat ya, bentuknya adalah, jika bentuknya X pangkat N, itu adalah bentuknya X pangkat min N. Maka kita bisa langsung tuliskan 3X min 2. Saya langsung pecah ya. Dx min integral 2X pangkat min 3 dx. Maka ini bisa dikeluarkan jadi seperti ini. X pangkat min 3 dx. Kemudian yang dalam kurung kita lakukan operasi pengintegralan. Jadi hasilnya akan langsung menjadi 3X min 1 per min 1 dikurangi berarti 2X min 2 per min 2. Gitu ya. Ini hasilnya adalah menjadi min 3X pangkat min 1. Ini karena min ketemu min ya. Dan juga ini ada pembagian. Ini bisa kita coret hasilnya 1. Jadinya adalah plus X pangkat min 2. Plus C. Notasinya jangan lupa. Kemudian karena bentuk awalnya adalah seper X kuadrat dan bentuk ini juga tidak wajar digunakan dalam proses aljabar, proses solusinya, sehingga kita bisa mengembalikannya ke bentuk semula, ya. Menjadi bentuknya adalah min 3 per X ditambah seper X kuadrat plus C. Untuk konstantanya diikut tidak ikut ditaruh ke bawah ya, karena pada awalnya dia juga di atas konstantanya sebagai pembilang. Dan juga yang bagian ini
Itu kenapa seper X kuadrat? Karena aslinya di depan X ini ada angka 1. Gitu ya. Cuma kalau dalam secara matematis kan tidak lazim dituliskan 1X kan tidak. Gitu ya. Jadi hanya tuliskannya X pangkat min 2. Tapi aslinya di depannya ada angka 1. Maka kalau dalam bentuknya dikembalikan seperti posisi semula, maka jadinya seper X kuadrat. Kita lanjut ke latihan nomor 3 mungkin ya. Ini adalah bentuk operasi penjumlahan, tetapi juga ada pembagian. Sekali lagi, kita tadi pada teorema hanya memiliki bentuk penjumlahan dan pengurangan ya. Sehingga kita bisa menyederhanakan bentuk dari persamaan ini menjadi, berarti kita tulis integral, langsung saya pisahkan saja. 4x pangkat 6 itu artinya sama dengan dibagi 3 ditambah 3x pangkat 4 itu dibagi x pangkat 3 dx. Ya, lalu kita tuliskan secara masing-masing. Berarti yang integral 4x pangkat 6 per x pangkat 3 dx ditambah integral 3x pangkat 4 per x pangkat 3 dx. Nah, di sini ada perlu catatan sedikit ya untuk merefresh kembali. Semisal di sini kan kita memiliki suatu pembagian yang mana ada x pangkat ya, x pangkat 6 yang di bawah juga ada x pangkat 3. Nah, pada sebelumnya kan kita sudah tahu kalau semisalnya x pangkat 3 yang ada di bawah ini, kalau kita ubah bentuknya menjadi penyebut, maksudnya pembilang, dia kan nanti akan berbentuk negatif ya. Sehingga kalau dalam bentuk pembagian seperti ini, kita bisa menuliskannya menjadi misalnya 4 eh, x pangkat 6 per x pangkat 3. Itu bisa kita tuliskan menjadi 4x, ya, yang 3 ini jadi negatif nantinya. 6 min 3. Berarti hasilnya 4x pangkat 3. Gitu ya. Kemudian yang untuk 3x pangkat 4 per x pangkat 3, jadi hanya fokusnya di sini ya. Itu bisa kita tuliskan menjadi berarti x pangkat 4 min 3. Berapa hasilnya? Berarti hasilnya x pangkat 1 ya. X pangkat 1 baru konstantanya kita masukkan. Sehingga bentuk-bentuk yang ada di sini bisa kita sederhanakan menjadi integral 4x pangkat 3 dx ditambah integral 3x dx. Ini bisa kita langsung kerjakan menjadi 4 dikalikan x pangkat 4 per 4 ditambah 3 dikalikan x kuadrat per 2 plus c. Sama dengan, ini bisa dicoret, x pangkat 4 plus 3 per 2 x kuadrat plus c. Oke, saya rasa sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita. Dan selanjutnya, silakan Anda kerjakan tugas ini. Clue-nya adalah kalau dalam dalam suatu akar ya. Nah, dalam bentuk akar ini bisa kita tuliskan dengan pangkat setengah, gitu ya. Maka nanti bentuknya bisa menjadi eh integral dari x pangkat 3 plus 4 pangkat setengah dikalikan dengan x kuadrat dx. Sekarang Anda teruskan.
Dan ini dikumpulkan sebagai bentuk pengganti presensi pada hari Rabu ya, karena kebetulan hari Rabu kita kan tidak masuk karena ada pesta demokrasi ya. Jadi silakan dikumpulkan hasil jawaban di japri ke saya dan maksimal dikumpulkan adalah jam 17 ataupun jam 5 pada hari yang sama, yaitu hari Rabu. Baik, itu saja untuk hari ini. Jika Anda ada kebingungan dan yang lainnya dan merasa video ini terlalu cepat, bisa Anda playback ya, ataupun Anda putar secara perlahan di video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.